the Kremlin, a pointed message to the West. Don't push Russia. President Putin summoned his military chiefs and gave them an order. Top officials of leading NATO countries are making aggressive statements about our country. Therefore, I'm ordering the Minister of Defense and the Chief of the General Staff to put the strategic nuclear forces on special alert. Would Putin really use them? He practiced a week ago, overseeing exercises of Russia's strategic deterrence forces. Typically unsubtle hints to America and NATO not to stand in his way over Ukraine. Not to ease tensions, but to escalate them through the threat of nuclear weapons. Not to work toward a diplomatic solution, but to render such a solution impossible by seeking to annex more Ukrainian territory through sham referenda. This week, President Putin said that Russia would not hesitate to use, and I quote, all weapon systems available, end quote, in response to a threat to its territorial integrity. A threat that is all the more menacing given Russia's intention to annex large swaths of Ukraine in the days ahead. When that's complete, we can expect President Putin will claim any Ukrainian effort to liberate this land as an attack on so-called Russian territory. Ukraina serukan AS mengebom nuklir Rusia. Kiev menyerukan Amerika Serikat untuk mengebom nuklir Rusia sebagai pembalasan jika Moskow nekat menyerang Ukraina dengan senjata serupa. Seruan itu disampaikan ajudan senior Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Mikhailo Podolyak. Menurut Podolyak, AS dan sekutu lainnya perlu menguraikan konsekuensi yang akan dirasakan Rusia jika nekat meluncurkan perang nuklir. Negara-negara nuklir lainnya perlu mengatakan dengan sangat tegas bahwa segera setelah Rusia berpikir untuk melakukan serangan nuklir di wilayah asing, dalam hal ini wilayah Ukraina, akan ada serangan nuklir pembalasan cepat untuk menghancurkan situs peluncuran nuklir di Rusia. Podolyak yang dilansir The Guardian, Kamis 22 September 2022. Podolyak mengatakan keseriusan Putin adalah sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Sulit untuk membuat prediksi ketika seseorang benar-benar tidak rasional, katanya. Kami memiliki negara besar yang memasuki wilayah Ukraina, memulai perang, merebut beberapa wilayah dan kemudian mengatakan wilayah ini sekarang milik kami, dan jika Anda mencoba untuk mengambilnya kembali, kami akan menggunakan senjata nuklir. Kelihatannya benar-benar tidak masuk akal dan lebih jauh lagi menghancurkan seluruh sistem global pencegahan nuklir, paparnya. Pejabat Ukraina lainnya percaya bahwa ancaman itu harus ditanggapi dengan serius juga, termasuk Wakil Perdana Menteri Ukraina Irina Vereshchuk. Anda tidak dapat membiarkan seseorang berkeliaran dengan granat, dengan pin dilepas dan mengancam semua orang hanya karena dia bisa, kata Vereshchuk kepada The Guardian. Seruan para pejabat Ukraina itu muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin secara eksplisit mengumbar ancaman serangan nuklir dalam pidato yang disiarkan televisi pada Rabu pagi. Barat telah terlibat dalam pemerasan nuklir terhadap kami, kata Putin dalam pidatonya. Dalam kebijakan anti-Rusia yang agresif, Barat telah melewati semua batas. Ketika integritas teritorial negara kami terancam, kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk melindungi Rusia dan rakyat kami. Ini bukan gertakan, sambung Putin. Mereka yang mencoba memeras kita dengan senjata nuklir harus tahu bahwa angin juga bisa berputar ke arah mereka. Dalam pidato tersebut, Putin mengatakan dia telah menandatangani dekret yang menyatakan Rusia akan memobilisasi secara parsial tentara cadangan. Tentara cadangan adalah warga sipil Rusia yang menjalani wajib militer. Ini adalah mobilisasi pertama pasukan Rusia sejak Perang Dunia Kedua. Saya akan menekankan bahwa warga Rusia yang dipanggil sebagai bagian dari mobilisasi akan diberikan semua manfaat dari mereka yang bertugas di bawah kontrak. Presiden AS Joe Biden telah menanggapi ancaman Putin tersebut dalam pidatonya di PBB, menyebutnya sebagai tindakan keterlaluan. Amerika Serikat siap untuk melakukan tindakan pengendalian senjata yang kritis. Perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh diperjuangkan, kata Biden. Apa yang akan terjadi jika Putin nekat pencet tombol serangan nuklir? Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pidatonya hari Rabu telah melontarkan ancaman serangan nuklir. Ancaman itu menghidupkan kembali kekhawatiran
bahwa dia akan nekat menjatuhkan bom atom di Ukraina atau bahkan sekutu-sekutu NATO dalam apa yang disebut serangan taktis. Barat telah terlibat dalam pemerasan nuklir terhadap kami, kata Putin. Dalam kebijakan anti-Rusia yang agresif, Barat telah melewati semua batas, katanya lagi. Senjata nuklir umumnya diklasifikasikan sebagai strategis dan taktis, dengan yang pertama dikerahkan untuk memenangkan perang dan yang terakhir untuk memenangkan pertempuran individu. Menurut lembaga think tank keamanan Inggris RUSI, persenjataan taktis Rusia memiliki jangkauan sekitar 300 mil, sedangkan rudal nuklir strategisnya memiliki jangkauan 3.000 mil. Senjata taktis juga memiliki daya ledak yang lebih rendah seperti 10 kiloton dinamit SSC-8. Namun bahkan senjata nuklir taktis memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima memiliki hasil sekitar 15 kiloton. Penggunaan senjata nuklir Rusia sedemikian rupa belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga sulit untuk memprediksi bagaimana serangan semacam itu akan terjadi. Tetapi para analis yang mengikuti retorika nuklir Rusia telah menguraikan beberapa skenario. Lawrence Friedman, seorang ahli studi perang di King's College London, mengatakan target potensial untuk serangan nuklir terbatas di Ukraina adalah mereka yang telah diidentifikasi untuk serangan konvensional, infrastruktur penting lebih dari kota. Dia juga menunjukkan dalam sebuah posting blog bahwa Pulau Ular yang tidak berpenghuni dapat diledakkan sebagai demonstrasi kekuatan Rusia untuk menabur ketakutan di Ukraina dan Barat. Ini membawa resiko tersendiri, katanya, seperti bom yang gagal meledak dan menyebabkan penghinaan. Awal bulan ini Rusia juga melakukan latihan kapal selam nuklir di Kutub Utara, area pementasan lain untuk kemungkinan demonstrasi. Serangan nuklir hasil rendah sekalipun akan menyebabkan kehancuran besar ke pusat populasi besar seperti Birmingham atau London. Analis senjata nuklir mengatakan sebuah bom yang dijatuhkan di Washington akan membunuh lebih dari 300.000 orang, tidak termasuk mereka yang dirugikan oleh radiasi nuklir di wilayah yang lebih luas. Akankah Putin nekat melakukannya? Ada beberapa kekhawatiran bahwa pemimpin Rusia mungkin telah kehilangan pegangannya pada kenyataan dan dapat mengambil langkah mimpi buruk jika dia terus dipermalukan oleh perang di Ukraina. Boris Johnson, mantan Perdana Menteri Inggris, pernah menyebutnya sebagai aktor irasional yang mungkin berpikir logis tentang tujuan militernya. Dalam hal logistik, Putin memiliki kekuatan di bawah hukum Rusia untuk meluncurkan senjata nuklir jika ada ancaman eksistensial. Dia dilaporkan selalu memiliki ciget untuk koper nuklir yang menghubungkannya dengan komando dan kendali program nuklir Rusia. Tetapi ciget tidak memiliki tombol merah nuklir, sebaliknya ia mengirim perintah ke staf umum Rusia atau komando militer pusat. Komando pusat ini memiliki dua cara untuk memulai peluncuran. Mereka dapat mengirim kode ke komandan senjata atau menggunakan sistem cadangan yang melewati semua rantai komando untuk meluncurkan senjata nuklir berbasis darat. Jika Putin membuka ciketnya dan memberi perintah, orang hanya bisa berspekulasi apakah komando pusat Rusia akan mengikutinya. Ada desas-desus bahwa pemimpin Rusia menghadapi kritik internal yang sengit atas kegagalan dalam invasi ke Ukraina sejauh ini. Mungkin perintah untuk meluncurkan senjata nuklir ke Ukraina atau sekutu NATO bisa menjadi langkah yang terlalu jauh bahkan untuk jenderal terdekatnya.